Tanpa tanah dan pupuk, tanaman ini tumbuh super cepat dan mengandung protein termasuk B12. Bayangkan ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa tanah, hampir tanpa pupuk, panennya super cepat, dan bahkan mengandung protein tinggi yang menarik perhatian dunia nutrisi modern. Dari tanaman air mikro seperti lemna, mikroalga spirulina yang produktif, hingga tauge alfalfa yang bisa tumbuh hanya dengan air di dapur rumah. Semuanya menunjukkan bahwa sumber pangan masa depan tidak selalu berasal dari kebun konvensional. Tanaman-tanaman ini bukan sekadar unik, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi siapapun yang ingin menanam makanan sehat di ruang terbatas. Ayo, kita mulai. Satu, Lemna duckweed, tanaman air mini yang tumbuh super cepat tanpa tanah. Lemna atau duckweed adalah tanaman air mikro yang mengapung di permukaan kolam, sawah, dan genangan air tenang di berbagai wilayah dunia. Ukurannya sangat kecil, sehingga sering tampak seperti lapisan tipis yang menutupi air, tetapi tanaman ini memiliki kemampuan tumbuh yang luar biasa cepat. Lemna tidak membutuhkan tanah, karena seluruh bagian tubuhnya beradaptasi menyerap nutrisi langsung dari air di sekitarnya. Dalam kondisi optimal, dengan cahaya matahari cukup, biomasa tanaman ini dapat berlipat ganda hanya dalam beberapa hari. Karakteristik inilah yang membuat lemna mulai dikenal sebagai tanaman masa depan yang efisien dan mudah dibudidayakan. Keunikan lemna terletak pada sistem pertumbuhan vegetatifnya yang sederhana, sehingga tanaman dapat memperbanyak diri tanpa melalui proses berbunga atau menghasilkan biji. Dalam budidaya sederhana, lemna hanya memerlukan wadah air dangkal serta paparan cahaya untuk mendukung proses fotosintesis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini mampu tumbuh baik pada air yang mengandung nutrisi terlarut seperti nitrogen dan fosfor. Kemampuan tersebut juga membuat lemna sering dimanfaatkan dalam sistem pembersihan air alami atau fitoremediasi. Dengan demikian, lemna memberikan manfaat ganda sebagai tanaman pangan potensial sekaligus tanaman ramah lingkungan. Selain mudah tumbuh, lemna dikenal memiliki kandungan protein yang relatif tinggi dibandingkan banyak tanaman sayuran air lainnya. Komposisi asam amino esensialnya cukup lengkap sehingga menarik perhatian sebagai sumber protein alternatif yang berkelanjutan. Beberapa spesies Wolffia yang termasuk kelompok duckweed bahkan telah dikonsumsi secara tradisional di Asia Tenggara sebagai sayuran air. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman mikro ini bukan hanya objek penelitian, tetapi telah memiliki riwayat konsumsi nyata. Potensi nutrisi tersebut membuat lemna semakin banyak dibahas dalam inovasi pangan masa depan. Menari Nia. Beberapa studi ilmiah menemukan bahwa duckweed tertentu dapat mengandung vitamin penting, termasuk vitamin B12 dalam jumlah terdeteksi. Vitamin B12 biasanya dikaitkan dengan produk hewani, sehingga keberadaannya pada tanaman air menjadi perhatian khusus para peneliti. Kadar vitamin ini dapat bervariasi tergantung spesies, kondisi air, serta interaksi dengan mikroorganisme di lingkungan tumbuhnya. Oleh karena itu, informasi nutrisi lemna selalu bergantung pada kondisi budidaya yang spesifik. Meski begitu, potensi kandungan B12 tetap menjadi alasan kuat mengapa tanaman ini dianggap unik. Dari sisi budidaya rumahan, lemna termasuk tanaman yang sangat ramah pemula, karena tidak membutuhkan media tanah atau perawatan kompleks. Wadah sederhana seperti baskom, kolam kecil, atau ember lebar sudah cukup untuk menumbuhkan tanaman ini secara cepat. Penambahan nutrisi alami ringan seperti air cucian beras dapat membantu mempercepat pertumbuhan. Tetapi lemna tetap mampu berkembang tanpa pupuk tambahan. Perawatan utama hanya menjaga air tetap bersih dan tidak tercemar bahan berbahaya. Dengan metode sederhana ini, siapapun dapat mencoba menanam lemna sebagai kebun air mini di rumah. Melihat seluruh keunggulannya, lemna menjadi contoh menarik bahwa sumber pangan tidak selalu berasal dari tanaman darat konvensional. Pertumbuhan cepat, kebutuhan ruang minimal, serta potensi kandungan protein menjadikan tanaman ini kandidat penting dalam sistem pangan berkelanjutan. Selain itu, perannya dalam membantu menyerap nutrisi berlebih dari air memperkuat nilai ekologisnya.
Dosan spirulina, Arthrospira platensis mikroalga super cepat tumbuh dengan protein tinggi tanpa tanah. Spirulina atau Arthrospira platensis adalah mikroalga berwarna hijau kebiruan yang hidup di perairan alkali dan telah lama dikenal sebagai sumber nutrisi alami. Organisme ini tidak memerlukan tanah untuk tumbuh karena seluruh siklus hidupnya berlangsung di dalam air dengan bantuan cahaya matahari. Spirulina berkembang melalui proses pembelahan sel sederhana sehingga pertumbuhannya berlangsung sangat cepat pada kondisi optimal. Dalam wadah kolam dangkal atau tangki sederhana, biomasa spirulina dapat dipanen secara berkala tanpa harus menanam ulang. Karakteristik ini menjadikannya salah satu organisme pangan paling efisien dalam produksi biomasa per satuan area. Keunggulan utama spirulina terletak pada kemampuannya memanfaatkan nutrisi terlarut di air serta karbon dioksida untuk menghasilkan biomasa kaya nutrisi. Mikroalga ini dapat dibudidayakan menggunakan sistem kolam terbuka maupun fotobioreaktor tertutup, tergantung skala produksi yang diinginkan. Spirulina tumbuh baik pada pH yang relatif tidak disukai mikroorganisme lain, sehingga risiko kontaminasi lebih rendah. Kondisi ini membuat proses budidaya lebih stabil dan mudah dikontrol bahkan pada skala rumahan. Dengan kombinasi faktor tersebut, spirulina menjadi kandidat utama dalam pengembangan pangan mikroalga modern. Dari sisi nutrisi, spirulina terkenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dibandingkan banyak sumber pangan nabati lainnya. Protein spirulina mengandung berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh sehingga sering digunakan sebagai suplemen nutrisi tambahan. Selain protein, spirulina juga mengandung pigmen alami seperti vicocyanin yang berperan sebagai antioksidan. Kandungan vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif lainnya semakin menambah nilai gizi mikroalga ini. Karena komposisi nutrisinya yang padat, spirulina sering disebut sebagai salah satu superfood berbasis mikroorganisme. Mengenai vitamin B12, beberapa penelitian menemukan bahwa spirulina mengandung senyawa mirip B12 yang dapat terdeteksi dalam analisis laboratorium. Namun penting dipahami bahwa sebagian bentuk B12 pada spirulina merupakan analog yang tidak selalu aktif secara biologis pada manusia. Oleh sebab itu, spirulina umumnya tidak dianggap sebagai sumber utama vitamin B12 yang dapat menggantikan sumber hewani sepenuhnya. Meski demikian, keberadaan senyawa tersebut tetap menarik dalam studi nutrisi mikroalga. Diskusi mengenai B12 spirulina masih terus berkembang dalam penelitian ilmiah hingga saat ini. Budidaya spirulina dalam skala kecil sebenarnya cukup memungkinkan dilakukan dengan peralatan sederhana. Wadah transparan aerasi ringan serta sumber nutrisi dasar dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang mendukung. Pengadukan air membantu memastikan sel spirulina mendapatkan paparan cahaya merata sehingga fotosintesis berlangsung optimal. Proses panen dilakukan dengan menyaring biomasa mikroalga yang telah padat menggunakan kain atau filter halus. Metode ini memungkinkan produksi spirulina segar secara mandiri, meskipun tetap memerlukan perhatian terhadap kebersihan dan kualitas air. Melihat potensinya yang besar, spirulina telah menjadi fokus berbagai inovasi pangan masa depan yang berkelanjutan dan hemat sumber daya. Produksi mikroalga ini membutuhkan lahan minimal, tidak memerlukan tanah pertanian, serta dapat menghasilkan nutrisi padat dalam waktu singkat. Selain digunakan sebagai pangan manusia, spirulina juga dimanfaatkan sebagai pakan aquaculture dan bahan tambahan produk kesehatan. Kecepatan tumbuh, fleksibilitas budidaya, serta profil nutrisi yang kaya menjadikannya organisme unik dalam dunia pertanian modern. Tauge alfalfa, alfalfa sprouting kecambah cepat panen, tanpa tanah dengan nutrisi padat. Tauge alfalfa merupakan kecambah dari biji tanaman alfalfa yang dikenal luas sebagai salah satu microgreens paling mudah ditanam tanpa tanah. Proses pertumbuhannya berlangsung melalui metode sprouting, yaitu hanya dengan air dan kelembapan yang terkontrol tanpa memerlukan media tanam konvensional. Dalam waktu beberapa hari saja, biji alfalfa dapat berubah menjadi kecambah segar yang siap dikonsumsi. Metode ini menjadikan tauge alfalfa populer di kalangan pecinta tanaman rumahan karena praktis, hemat ruang, dan sangat cepat panen. Selain itu,
Proses sprouting dapat dilakukan sepanjang tahun di dalam rumah tanpa tergantung musim. Keunggulan utama tauge alfalfa adalah proses budidayanya yang sangat sederhana, namun menghasilkan produk pangan segar berkualitas tinggi. Biji hanya perlu direndam, dibilas secara rutin, dan disimpan pada wadah dengan sirkulasi udara baik agar perkecambahan berjalan optimal. Tanpa tanah, kecambah tetap mampu tumbuh karena nutrisi awal sudah tersimpan di dalam biji sebagai cadangan energi. Selama fase sprouting, enzim aktif membantu mengubah cadangan nutrisi tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna tubuh. Inilah alasan mengapa kecambah sering dianggap memiliki nilai gizi yang lebih bioavailable dibandingkan biji keringnya. Dari sisi nutrisi, tauge alfalfa dikenal kaya vitamin, mineral, serta berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan vitamin seperti vitamin C, vitamin K, serta beberapa vitamin B kompleks dapat meningkat selama proses perkecambahan. Selain itu, alfalfa sprout juga mengandung serat ringan dan senyawa fitonutrien yang mendukung pola makan seimbang. Meskipun kandungan proteinnya tidak setinggi mikroalga, kecambah ini tetap memberikan kontribusi nutrisi penting dalam menu harian. Teksturnya yang renyah dan rasa segarnya membuat tauge alfalfa mudah dikombinasikan dalam salad, sandwich, maupun hidangan sehat lainnya. Dalam konteks vitamin B12, tauge alfalfa umumnya tidak dikenal sebagai sumber alami vitamin tersebut. Namun proses sprouting dapat meningkatkan keberagaman mikroflora alami yang berinteraksi dengan kecambah, sehingga beberapa studi mengeksplorasi potensi pembentukan senyawa tertentu. Sampai saat ini, tauge alfalfa tetap lebih dikenal sebagai sumber vitamin lain dan fitonutrien daripada sebagai sumber B12 utama. Informasi ini penting agar pemahaman nutrisi tetap akurat dan tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan. Meski begitu, manfaat gizi tauge alfalfa tetap signifikan sebagai bagian dari pola makan sehat berbasis tanaman. Budidaya tauge alfalfa di rumah dapat dilakukan menggunakan toples kaca, tray sprouting, atau wadah berlubang sederhana. Prosesnya dimulai dengan perendaman biji selama beberapa jam, lalu dilanjutkan pembilasan 2 hingga 3 kali sehari untuk menjaga kelembapan dan kebersihan. Dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari, kecambah akan mencapai ukuran konsumsi dengan batang putih lembut dan daun kecil berwarna cerah. Perawatan yang konsisten memastikan kecambah tumbuh segar tanpa jamur atau bau tidak sedap. Teknik ini membuat tauge alfalfa menjadi salah satu tanaman pangan tercepat yang bisa diproduksi di dapur sendiri. Melihat kemudahan dan kecepatannya, tauge alfalfa menjadi contoh nyata bahwa produksi pangan segar tidak selalu membutuhkan kebun luas atau media tanah. Sprouting memungkinkan siapapun menghasilkan microgreens bergizi hanya dengan air, biji, dan sedikit perhatian harian. Kesimpulan, lemna, spirulina, dan tauge alfalfa memperlihatkan bahwa pertanian modern dapat berkembang dengan pendekatan yang jauh lebih sederhana, hemat ruang, dan cepat panen. Masing-masing memiliki keunggulan unik, mulai dari pertumbuhan ultra cepat, kandungan protein tinggi, hingga kemudahan budidaya tanpa tanah yang bisa dilakukan di rumah. Walaupun potensi nutrisi seperti vitamin B12 masih bergantung pada kondisi dan jenis organisme, ketiganya tetap menjadi contoh inovasi pangan berbasis tanaman dan mikroorganisme yang menarik untuk masa depan. Bagi pecinta tanaman, mencoba menumbuhkan salah satu di antaranya dapat menjadi langkah kecil menuju gaya hidup lebih mandiri dan sehat. Kadang, solusi pangan masa depan ternyata berasal dari organisme sederhana yang selama ini jarang kita perhatikan.